Saya Saya Muhammad Safra, Insan Mutakin. Saya umur kedua, iya. 25 tahun. Iya, saya. Hai, saya Niar. Usia saya 21 tahun. Saya sekarang kesibukannya lagi bekerja sebagai staff accounting. Saya Muhammad Insan Mutakin. Usia saya 23 tahun sebagai digital marketer. Oke, saya Safra, umur 25 tahun, dan pekerjaan sebagai staf program. Hai, nama saya Dea Setiawati. Usia saya 25 tahun, pekerjaan saat ini sebagai customer service. Saya Riko Ditya, sekarang usia 27 tahun. Sekarang bekerja di bagian digital marketing. Nama gue Furkon, usia gue 25 tahun. Saat ini gue ya sebagai pekerja sosial. Namaku Magvira, saat ini aku jadi brand strategis di produk skincare yang baru mau launch dan umurku 24 tahun. Kalau suruh pilih, pasti keluarga nomor satu. Karena gimana ya, kalau misalkan kita pilih keluarga tuh, karena kalau misalkan kita lagi jatuh, nggak ada yang nolong kita lagi selain keluarga gitu. Pasti kita baliknya ke keluarga lagi. Jadi gimana pun pasti keluarga yang nomor satu gitu. Saya pasti pilih keluarga sih. Kalau alasannya tentu saya bisa dapat peluang-peluang di pekerjaan, kelancaran pasti dari keluarga sih. Milih keluarga, pastinya. Alasannya? Ya karena pekerjaan itu sementara, kalau misalnya keluarga ya emang tempat pulang. Saya akan lebih memilih keluarga karena itu adalah sumber kekuatan untuk saya. Keluarga. Jujur memang bekerja emang untuk keluarga sih. Keluarga sih. Sekeras apapun dunia menghantamu, ya keluarga akan selalu mendekat. Keluarga, pasti keluarga. Mau segimana dapatnya di pekerjaan, mau senyamannya apa di kerjaan, pasti ketika pulang gitu, ketika rumit apa tuh pengen balik lagi tuh ke keluarga lagi gitu. Perempuan ideal untuk menjadi seorang ibu menurut aku, sebenarnya kalau misalnya menjadi seorang ibu itu kan nggak ada kayak kriteria secara langsung, karena kalau misalkan menjadi seorang ibu, kita udah menjadi seorang ibu, itu pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi seorang ibu itu pasti menjadi sosok yang terbaik buat anak-anaknya. Punya sifat keibuan sih kalau saya. Kalau yang saya pahami sih prinsip dasarnya intinya dia memahami bagaimana cara mendidik anaknya. Terus ya intinya dia yang lemah lembut, karena seorang anak itu ya bisa dibesarkan dengan lemah lembut. Berupaya untuk terus belajar karena seorang ibu itu tidak hanya membentuk satu generasi ya, tapi beribu-ribu generasi gitu ya. Dan anak merupakan murid pertamanya, ibu adalah madrasah pertama untuk seorang anak. Kalau versi saya adalah orang yang selalu bikin kita merasa aman dan nyaman gitu. Bijak dalam bersikap dan berpikir. Ya secara attitude, karakter segala macam juga baik lah. Menurutku tuh semuanya juga punya standar masing-masing sih, pengen jadi ibu yang kayak gimana. Tapi kalau aku pribadi, ketika aku nanti jadi ibu tuh, maksudnya kayak parameter aku siap jadi ibu tuh, aku bener-bener bisa all out lah istilahnya untuk anak aku. Seberapa besar ya besar banget, karena apapun yang lagi terjadi, apapun kejadiannya pasti yang orang pertama tahu itu pasti ibu. Kalau berbicara tentang peran, tentu ibu sangat besar sekali. Besar banget. Apa ya? Kalau ibu saya itu tipe orang tua yang selalu ngedukung anaknya. Sangat besar sekali, bahkan sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Besar banget sih. Karena saya pribadi yang paling dekat sama ibu ya. Ibu itu sulit didefinisikan ya, karena sosok yang pastinya nggak ternilai dengan apapun ya. Ya dari kita kecil sampai saya hari ini berusia seperempat abad, itu berkat didikan,
asuhan, bimbingan dari seorang ibu pastinya? Gede banget sih. Justru tuh menurutku sampai saat ini tuh aku ada di sini gitu, aku bisa senang, aku bisa happy tuh peran mama aku tuh gede banget gitu. Paling kalau misalkan habis pulang kerja, pasti kita kayak ngobrol dulu, hari ini kayak gimana gitu. Terus habis itu paling makan malam. Biasanya kan aku susah makan tuh kalau malam, jadi bisa disiapin, terus disuapin biar anaknya makan gitu. Jadinya harus dijejelin biar sama bunda biar makan anaknya kalau malam-malam gitu. Dari sosok ibu saya banyak sih sebenarnya, cuman yang bikin ingat banget itu satu hal yang saya pahami itu ketika saya sakit, ibu saya lebih sakit. Jadi saya tuh pernah ngeliat ketika saya sakit, ibu saya kan 24 jam, intinya dia nggak tidur ngerawat saya. Terus ketika saya lagi ada masalah saat itu, saya biasa aja, maksudnya saya nggak menampakkan gimana sayanya, tapi ibu saya kayak dia tahu. Dan ketika saya terbangun tengah malam, saya ngeliat ibu saya tuh sedang sholat, nangis karena ngeliat saya lagi ada masalah. Artinya tuh udah all out banget. Ya surga banget lah pokoknya seorang ibu itu. Waktu lulus dari sekolah ya, waktu lulus SMA tuh, jadi di SMA aku tuh kayak ada satu momen kalau misalkan hari kenaikan kelas, kalau misalkan dia udah masuk ke kampus gitu, nanti bisa gandeng orang tuanya gitu, jalan di atas karpet merah gitu, itu sebuah kebanggaan gitu loh. Bunda, selamat Hari Ibu. Semoga Bunda sehat terus, bahagia terus, panjang umur. Pokoknya harus nyaksiin aku sampai aku nanti udah sukses. Nanti aku punya anak. Jangan bosan-bosan dengerin aku curhat. Sebenarnya curhat aku tuh konyol, tapi tetap didengerin gitu. Makasih buat semuanya. Pertama, selamat Hari Ibu untuk mama tercinta ya. Mohon maaf di usia yang segini, usia 25, belum bisa sepenuhnya membahagiakan orang tua. Dan mohon maaf sampai hari ini masih berada di rantau, dan di Hari Ibu ini belum bisa membersamai. Nah, terima kasih banyak untuk semua pengorbanan dari mama dan selalu mendengarkan. Terima kasih Umi. Umi mau berjuang sampai saat ini. Terus Umi emang perempuan hebat ya bagi saya. Umi memang hebat, tiada tandingnya gitu, meskipun saya udah mandiri dan sebagainya. Tapi Umi tetap memperlakukan insan sebagai bayi yang baru lahir, bayi yang masih merah, yang benar-benar hati-hati dirawat gitu. Mudah-mudahan selalu Allah sehatkan. Semoga Allah beri waktu untuk mama untuk melihat dia bahagia, untuk melihat dia membahagiakan mama juga gitu ya. Karena mungkin sampai hari ini pun tak sebanding dengan perjuangan mama seperti itu. Semoga selalu sehat. Maafin dia masih jauh dari masih jauh, mungkin masih kurang banget berbaktinya. Maafin jika ada kata-kata yang sering mengiris hati, tapi maaf, selalu maafin sebesar apapun kesalahan itu. Sehat terus. Kalau mau kuat, dia lebih kuat dari sebelumnya. Bu, makasih banyak udah lahirin Ito, dan makasih banyak juga udah ngasih banyak kesempatan gagal ya, dan nggak pernah berhenti untuk support Ito gitu sampai sekarang. Maaf kalau Ito juga belum bisa ngasih lebih, belum bisa ngasih apa yang ibu mau gitu, dan ya mungkin masih belum bisa jadi anak yang baik ya. Tapi insya Allah pasca hari ini mungkin itu juga akan terus menjadi lebih baik, Bu. Menjadi anak yang berbakti sama ibu. Makanya kita juga kan sering pulang tiap minggu.
karena dulu nggak pernah pulang tuh waktu di Bandung. Salah satu hal yang Furqan mulai sadar bahwasanya tumbuh dewasa tidak semengasyikan itu gitu ya. Oleh karenanya ya semakin bertumbuh semakin Furqan butuh dekapan dari Umi. Maka ya harapannya jangan pernah lepaskan dekapan tersebut dan jangan pernah lelah buat membimbing dan mengarahkan Furqan. Maafin ada yang nggak suka nelfon, maafin suka lupa nelfon sampai akhirnya harus mama yang nelfon duluan. Sebenarnya aku itu kangen banget gitu loh kalau ada kesempatan opsi buat ketemu terus tuh aku pasti ambil itu, tapi kayak terlalu canggung aja gitu buat ngomong kayak kangen kayak gitu tuh canggung aja. Jadi please maafin aku mama. Terus tapi itu nggak buat Ade jadi nggak buat Ade tuh nggak buat Ade jadi nggak kangen gitu, jadi kayak apaan sih gitu rumah apa enggak kok gitu. Aku kangen banget mama dan aku juga pengen pulang cepet gitu sebenarnya.